Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam belajar matematika wajib kelas 12. Kita akan melanjutkan materi tentang peluang. Topik kita hari ini adalah peluang kejadian majemuk bersyarat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang majemuk saling lepas, saling bebas. Nah, baik, kita lanjut tentang peluang kejadian majemuk bersyarat. Peluang kejadian majemuk bersyarat itu adalah dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Rumusnya seperti di layar itu sudah ada PA irisan B sama dengan PA dikali P B strip A. Nah, PA irisan B itu kita baca peluang kejadian A dan B. PA itu adalah peluang kejadian A, kemudian PB garis miring A itu kita baca peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Kalau saya tulis peluang A garis miring B, ini artinya adalah peluang terjadinya A setelah kejadian B. Ya, jadi B di sini adalah syarat terjadinya A. Jadi kejadian B terjadi lebih awal. Kalau di sini P B strip A garis miring A itu adalah A terjadi lebih dahulu. Ya, baik ya. Jadi kejadian ini misalnya kalau kita pernah dalam acara undian, biasanya dalam lomba 17 Agustus atau sepeda sehat, biasanya itu panitia meletakkan undian hadiah dari kartu-kartu yang diberikan kepada peserta. Nah, biasanya hadiah yang pertama itu sudah diambil oleh kartu yang terpilih pertama, maka hadiah yang tersebut tidak mungkin lagi diperoleh oleh nomor kedua dan seterusnya. Nah, itu kejadian-kejadian bersyarat. Salah contoh kejadian bersyarat. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata prima terlebih dahulu. Nah, kita mulai bekerja mulai dari kejadian pertama dulu. Nah, kalau kita dari soal ini, maka kejadian pertama itu adalah yang sebagai syaratnya. Mana kejadian pertama? Ya, kejadian pertama adalah, kita misalkan A ya. A itu adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Nah, mata dadu prima itu dari ruang sampel atau semua kejadian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu primanya adalah 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya prima adalah 3. Maka peluang kejadian A, peluang kejadian mata dadu prima adalah 3/6. Sama dengan setengah. Selanjutnya, misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu genap.
mata dadu genap itu adalah 2, 4, dan 6. Sehingga A irisan B itu adalah angka 2. Banyaknya irisan A dan B itu adalah 1. Maka kita akan mendapatkan peluang kejadian A dan B itu adalah banyaknya kejadian A dan B dibagi dengan NS dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 1/6. Nah, sekarang kita akan hitung peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Berarti rumusnya seperti ini. Nah, rumus ini dapat dari, di depan kita tulis rumusnya adalah P irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah kejadian A. Nah, karena yang kita cari adalah peluang B setelah kejadian A, maka rumusnya kita rubah menjadi seperti itu. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi rumus ini tergantung dengan pertanyaannya. Nah, karena pertanyaan kali ini adalah peluang B setelah kejadian A, maka rumus ini berubah jadi peluang A dan B dibagi peluang A. Peluang A dan B tadi sudah kita hitung 6/6. Kemudian peluang A itu tadi dapat setengah, maka 1/6 dibagi setengah sama dengan 1/3. Jadi peluang muncul mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 1/3. Baik anak-anak, kita coba soal kedua. Soal kedua, seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit secara benar sama dengan 0,75. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosis, peluang pasien menuntut ke pengadilan adalah 0,92. Peluang dokter tersebut salah mendiagnosa dan pasien menuntut sama dengan, nah, sekarang kita lihat, ini pertanyaannya adalah, sebelum kita lihat menjawab pertanyaannya, kita misalkan dulu. Misalkan A adalah kejadian dokter benar dalam mendiagnosis pasien. Kejadian B adalah kejadian pasien menuntut ke pengadilan. Kemudian C adalah kejadian dokter salah dalam mendiagnosis pasien. Nah, dari informasi di atas, kita dapat seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit secara benar adalah 0,75. Maka kita misalkan, tadi A, kita misalkan kejadian dokter benar dalam mendiagnosis pasien adalah misalkan A, maka peluang A adalah sama dengan 0,75. Kemudian dari soal kita dapatkan, bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosis, peluang pasien menuntut ke pengadilan adalah 0,92. Nah, kita misalkan peluang pasien menuntut apabila dokter salah mendiagnosis pasien ada 0,92. Nah, kita lanjut. Nah, dari peluang C itu berlaku komplement. Komplement itu tadi adalah kejadian dokter salah dalam mendiagnosis. Nah, kalau dia dokter benar adalah 0,75. Maka kalau dia salah, maka komplemennya adalah 1 kurang 0,75. Maka peluang dokter itu salah mendiagnosis pasien adalah 0,75. Nah, pertanyaan tadi adalah peluang dokter tersebut salah mendiagnosis dan pasien menuntut. Maka kita rumuskan dalam bentuk P peluang B dan C peluang dokter salah dan pasien menuntut. Nah, maka kita gunakan rumus tadi kita dapat di awal rumusnya ini.
Ya, langsung kita masuk ke rumus saja. Peluang B, peluang dokter salah dan pasien menuntut adalah 0,92 dikali dengan peluang dokter salah mendiagnosa adalah 0,25. Kita kali dapat 0,25. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 3. Dalam satu kantong terdapat 6 bola merah. Ada bola merah. Ini ada bola merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bola merah. Ini merah bolanya. Kemudian ada 4 bola putih. Bola putih ada 4. Nah, jika 2 bola diambil dengan 2 kali pengambilan, masing-masing 1 bola dengan tanpa pengembalian. Nah, pertanyaannya adalah kedua-duanya bola merah. Nah, sekarang kita hitung pertama dulu. Peluang pengambilan yang pertama adalah merah. Yang kedua merah juga. Maka, nah kita harus lihat ini kejadian bersyarat atau tidak. Kejadian bersyarat itu adalah kejadian pertama itu akan mempengaruhi kejadian setelahnya. Nah, ini bola diambil 2 kali dengan pengambilan masing-masing 1. Nah, berapakah harapan terambilnya bola merah pada pengambilan pertama? Baik, sekarang kita lihat. Ini bisa kita tulis. Peluang pengambilan pertama adalah bola merah. Kemudian yang kedua, di sini peluang pengambilan merah kedua dengan syarat peluang merah pertama telah terjadi, syaratnya itu. Nah, kita lihat peluang merah pengambilan pertama berapa? Ya, kita hitung banyak merah ada berapa? Ada 6. Kemudian NS-nya banyaknya bola 10. Ya, berarti 6/10. Nah, misalkan kita telah ambil bola merah. Kita ambil bola merah ya. Nah, bola merah diambil. Tidak dikembalikan. Nah, kita akan mengambil lagi pada pengambilan yang kedua. Nah, berapakah peluang yang kedua merah lagi? Dengan catatan, dengan syarat pengambilan yang pertama telah terambil bola merah tapi tidak dikembalikan. Ya, kita lihat berapa tinggal merah sekarang? NA-nya bola merah 5. Ya, 5. 5 per, nah 10. Oh bukan, kita lihat bola tinggal berapa sekarang? Bola merahnya ada 5, bola putihnya ada 4. Berarti ada 9. Nah, gitu cara mengerjakannya. Kita kesederhanakan. Ini kita bagi 5, 2, bagi 5, 1. Ini dibagi 3, 3. Dibagi 3, 2. Sama dengan jawabannya adalah 2/6. Sama dengan 1/3. Ya, oke. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita balikin dulu bola merahnya ya.
Kita balikin bola merahnya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Peluang pengambilan pertama itu adalah bola merah. Kemudian pengambilan kedua bola putih. Berarti kita tulis di sini peluang merah dikali peluang putih setelah bola merah diambil. Itu. Kita lihat peluang merah akan diambil. Berapakah peluang merah? Ya, sama dengan di atas ya. 6/10. Yap, kita ambil bola merahnya. Bola merah diambil. Nah, sekarang bola merah diambil dan tidak dikembalikan. Berapakah bola putih, peluang bola putih setelah bola merah diambil? Ya, kita hitung. Bola putih ada berapa? NA putih. Banyak bola putih, tinggal 4. Bola yang tinggal ada semua NS-nya adalah 9. Ya, berarti kita sederhanakan. Ini kita bagi 3. 2. Bagi 3. 3. Ini dibagi 2. 5. Ya, tinggal sama dengan 4/15. Nah, ini adalah peluang pengambilan bola merah pertama dan bola putih kedua. Nah, ini termasuk kejadian bersyarat. Ya, gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut sekarang ke contoh keempat. Contoh keempat, soalnya sama dengan soal tadi. Yaitu ada suatu kantong, terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika 2 bola diambil dengan 2 kali pengambilan, masing-masing 1 bola dengan pengembalian. Nah, kalau tadi tanpa pengembalian, sekarang saya diambil dikembalikan lagi. Berapakah peluang terambilnya kedua-duanya bola merah? Yang A, yang B, berapakah peluang pengambilan pertama bola merah dan kedua bola putih? Ya, baik, kita coba kerjakan. Di sini ada bola merah. Bola merah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bola putih ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Kita hitung dulu yang pertama yang A. Peluang terambilnya bola merah pertama dan merah lagi yang kedua. Kita tulis bentuknya adalah peluang merah 1, peluang merah 2 setelah merah 1 diambil. Ya. Sekarang lihat peluang bola merah. Bola merah ada 6, banyaknya bola ada 10, berarti 6/10. Nah, kita ambil bola merah. Set, bola merah diambil. Nah, setelah bola merah diambil, kata soalnya dikembalikan. Dikembalikan lagi. Ya, kita taruh lagi bola merahnya di sini.
Nah, jadi jumlah bola berapa? Merah 6, putih 4. Jumlah bola tetap 10. Berarti kita ambil lagi yang kedua bola merah. Maka peluangnya adalah 6/10. Ya, sama dengan kita sederhanakan dibagi 2, 3, dibagi 2, 5. Ini juga sama. 3, ini 5. Sama dengan 9/25. Ya, begitu. Kita lanjut sekarang yang B. Yang B, peluang bola merah dan bola putih. Kita tulis peluang bola merah dikali peluang bola putih setelah peluang bola merah. Bola putih ada berapa? 4/10. Ini juga sama. Bola putih diambil terus diberikan lagi, tinggal 4/10. Sama dengan 16/100. Ya. Boleh disederhanakan. 4/25. Ya. Yes, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ya anak-anak. Soal kelima. Nah, ini tadi yang soal yang kita sempat bicara depan di awal halaman kedua tadi. Contoh kelima ini adalah contoh soal yang kelima. Terdapat 5 lembar undian dengan nomor 1, 2, 3 sampai 10 sampai 50. Terdapat 3 nomor yang berisi hadiah. Apabila seorang panitia mengambil lembar undian 2 kali berturut-turut, berapa peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian keduanya berisi hadiah? Nah, ini kita bisa bayangkan ya. Jadi dalam satu acara panitia menyebar kertas undian ada 50. Di antara 50 itu ada 3 nomor yang berisi hadiah. Kemudian panitia itu mengacak. Kemudian dia mengambil 1. Kalau undian diambil 1 biasanya, diambil 1, diambil, ditarik. Kemudian setelah itu ngambil lagi lembaran kedua dengan lembaran pertama tadi diambil tidak dikembalikan. Nah, kira-kira gimana mengerjakan soalnya? Kita misalkan dulu ya misalnya ya. Ya, kalau di sini kita misalkan, tapi kalau kamu mengerjakan soal langsung juga boleh. Misalkan undian yang lembar undian yang berhadiah kita kasih nama H1. Dapat ada 1, H2, dan H3. Nah, ini yang lembaran yang ada hadiahnya. Nah, kita akan ambil sebuah lembar. Pertanyaannya adalah berapa peluang. Yang pertama itu adalah H1 yang berhadiah atau yang berhadiah kedua. Kita tulis peluang H1. Terus yang kedua adalah peluang H2 setelah H1 diambil. Gitu. Ya, sama dengan. Nah, sekarang kita hitung. Peluang pas pengambilan lembar pertama, berapakah peluang yang terambil itu adalah yang bernomor hadiah, yang berisi hadiah.
Ya, kita cari N banyaknya lembaran berhadiah dibagi dengan NS. Nah, lembar yang hadiah adalah 3, berarti kan 3 per semua kartu ada berapa? 50 ya. 3 per 50 dikali. Nah, setelah kita ambil sebuah lembaran berhadiah, kita cabut dan tidak kita kembalikan lagi. Berarti sekarang yang lembaran berhadiah ada berapa? Tadi ada 3, setelah diambil 1, tinggal 2. Nah, kemudian NS-nya, tadi kartu yang berhadiah pertama sudah diambil tidak dikembalikan. Berarti tinggal sisa kartu sekarang berapa? 49. Iya, bagus. Kita sederhanakan. Ini kita bagi 2, dapat 25. Jadi sama dengan 3. 25 kali 49, 1225 ya. Nah, ini jawabannya. Ya, cukup 5 soal ya sebagai latihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa membantu persiapan ujian akhir semester. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.